Selamat sore, Majelis Jemaat GPIB Cornelius Rido menyampaikan selamat datang kepada warga jemaat sekalian. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga di Minggu Adventus ketiga. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari berdiri untuk mengawali ibadah ini dengan memuji kebesaran kuasa Tuhan yang memerdekakan kita melalui nyanyian pembukaan Kidung Jemaat 17, bait pertama dan ketiga, Tuhan Allah hadir. Ya Tuhan dan Allah kami tak henti-hentinya bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih kami boleh melakukan segala aktivitas kami dari pagi, siang, hingga pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Kami mau beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah gabungan tutup tahun 2021 ya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh beribadah saat ini karena kemurahan dan kebaikan serta pertolongan Tuhan atas kehidupan kami. Ya Tuhan, sertai kami dalam ibadah kami pada saat ini, dan biarlah ibadah kami pada saat ini, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua yang hadir saat ini di tempat ini, bahkan juga jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini lewat aplikasi Zoom. Tuhan tetap memberkati mereka. Biarlah juga ada sukacita dan damai sejahtera menyertai kehidupan mereka bersama-sama dengan kami di tempat ini. Inilah doa sembahyang kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan, penebus dan juru selamat kami. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur pujian yang terambil dari Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai 8. Kita akan bermazmur secara berbalasan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu.
Kembali kita memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 7, bait pertama dan keempat. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, kita berdoa untuk membaca Alkitab. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini ketika kami datang untuk membangun persekutuan sebagai umat Tuhan dalam rangka mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pelayanan di tahun 2021 ini. Biarlah pembacaan firman Tuhan kali ini boleh terus mengingatkan kami dan memotivasi diri kami untuk tetap setia dalam membangun persekutuan bersama Tuhan. Kuasai diri kami dengan Roh Kudus, sehingga kami beroleh hikmat dan pengetahuan dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, mari berdiri. Pembacaan Alkitab saat ini terambil dari Mazmur 89, ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan bagi kita sekalian. Sebab itu, langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu, ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus, dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya. Engkau juga yang meredakannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Maranatha.
Silakan duduk. Silakan duduk. Selamat sore menjelang malam. Ya. Akhirnya kita bisa kembali mengudara setelah ada gangguan beberapa saat lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersyukur hari ini kita dapat melaksanakan ibadah penutupan akhir tahun pelayanan 2021. Karena kita membuka di awal Januari 2021 dalam kondisi pandemi yang masih kuat, dan saat ini juga kita menutup pelayanan kita di masa yang hampir-hampir mirip, walaupun tidak sekuat beberapa waktu yang lalu, tetapi bahaya masih tetap mengancam keselamatan jiwa setiap manusia, khususnya bagi kita yang ada di Indonesia. Namun begitu, dalam keyakinan iman kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tentunya punya kepercayaan bahwa bersama dengan kuasa Tuhan yang menciptakan, maka kita akan merasakan juga kuasa Tuhan yang memelihara, bahkan kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Nah, 3 hal itu yang penting, karena itu merupakan sebuah pengajaran tentang Allah Tritunggal yang menyejarah dalam kehidupan manusia. Jadi Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menyelamatkan, dan Tuhan yang memelihara semua ciptaannya dari berbagai macam ancaman-ancaman kehancuran. Nah, dengan keyakinan itu, maka kita masuk di dalam tema pada hari ini, yaitu kekuatan dan kesetiaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dapat kita pastikan bahwa GPIB sebagai gereja yang ada di Indonesia, salah satu gereja itu dapat bertahan, tetap eksis dan ada karena kekuatan dari Tuhan. Bukan kekuatan majelis sinode, bukan kekuatan majelis jemaat, bukan kekuatan warga jemaatnya. Kita dapat melihat langit tetap ada, sekalipun badai penyakit kiri kanan datang silih berganti. Oleh karena itu, nyanyian pengajaran Etan yang dituliskan sebagai Mazmur nomor 89, itu memberikan kita sebuah inspirasi untuk memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-6 tadi kita baca, sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu, ya Tuhan. Jadi dimulai dari atas yang memberikan sebuah keyakinan kepada makhluk yang di bawahnya. Jadi kalau kita sore hari atau mungkin pagi hari melihat langit gelap, awan hitam tebal, apa yang ada dalam pikiran kita? Wah, gawat nih, hujan lebat. Kalau hujan lebat ditambah dengan petir, maka apa daya manusia selain duduk diam saja dalam rumah, menantikan jangan-jangan rumah bocor, kan begitu. Jangan-jangan pohon tumbang kena petir, awas, jangan kemana-mana. Nah, ketika kita melihat langit dalam kondisi yang seperti itu, ada kecemasan. Tapi kalau pagi hari kita melihat langit biru nan indah, awan putih tipis-tipis menyapu langit yang biru, apa yang kita rasakan? Hari cerah. Puji Tuhan, orang bisa pergi kerja,
orang bisa melakukan aktivitas seperti ibu-ibu pergi ke pasar lebih semangat karena tidak takut kehujanan. Jadi apa yang terjadi di atas itu mempengaruhi aktivitas makhluk yang di bawahnya. Ya, yang terjadi di langit mempengaruhi aktivitas manusia di bumi, itu maksudnya. Ya. Kalau semuanya baik-baik, ya, maka manusia di bawah yang hidup di bumi akan juga merasakan kegembiraan, sukacita, produktivitas kerja meningkat, kemalasan berkurang. Ya. Kan itu yang penting, gitu ya. Kalau suasana tidak cerah, orang mulai enakan tarik selimut tidur. Ya, apalagi hujan pagi-pagi sudah deras, kan? Nggak bisa kemana-mana. Ya. Nah, Ethan sebagai penulis Mazmur ini ya, menggambarkan bahwa kehidupan manusia penuh keajaiban-keajaiban yang dihadirkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan itu ada di langit-langit, ya, ada di tingkat. Nah, oleh sebab itu, maka dalam bayangannya, ya, Tuhan pun bersukacita untuk memberikan hari-hari hidup yang penuh kebaikan kepada makhluk ciptaannya di bumi. Ya. Jadi bukan manusia saja yang bersukacita, tetapi Tuhan menghadirkan juga sukacita itu melalui kuasa-kuasa di alam semesta. Ya. Nah, Ethan kemudian melanjutkan, kenapa itu bisa terjadi? Ya. Semuanya itu terjadi karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Ya. Karena kesetiaan Tuhan, bukan karena kesetiaan orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Ya, ini dibalik logika berpikirnya. Karena kesetiaan Tuhan. Dari mana Ethan tahu Tuhan itu setia? Ini terkait dengan kesaksian iman dan penglihatan terhadap fenomena alam yang terjadi hari-hari, gitu ya. Kita juga bisa mengatakan hal yang sama, Tuhan setia, karena setiap hari kita akan melihat matahari bersinar sampai dengan terbenamnya, dan malam hari kita bisa melihat bulan dan bintang-bintang bercahaya hingga fajar akan menyingsing di esok hari. Nah, kalau kita mau menulis catatan spiritualitas kita, maka kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti penulis Mazmur ini, melalui keyakinan iman dan pengamatan terhadap fenomena alam sekitar. Maka kita bisa punya satu pengakuan yang sama seperti penulis Mazmur. Tuhan setia di antara jemaat-jemaatnya, baik yang kudus maupun jemaat-jemaatnya yang kurang kudus lah, begitu katakanlah. Ya, yang kurang kudus kan ada juga kan, nah gitu. Nah, tetapi kita bisa melihat itu Tuhan tunjukkan gitu. Apalagi kalau habis hujan kita lihat ke langit ada pelangi. Nah, itu tanda lagi bahwa Tuhan tetap setia memegang janjinya dari zamannya Nuh turun dari bakteranya sampai dengan sekarang. Ya, kita nggak perlu buat baktera. Gitu. Nah, itu fenomena alam yang kemudian bisa diamati, ya. Jadi kita tidak perlu heran terhadap apa yang diamati penulis Mazmur 89 ini. Kita bisa juga melihatnya. Nah, lalu kemudian ayat yang ke-7 ini sebuah pujian ya, yang didasari oleh sebuah rasa takjub, ya. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi. Ya, semuanya itu ya, kalau Tuhan menghadirkan sukacita dari langit, maka tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Karena siapa? Malaikat-malaikat tidak ada. Ya. Bahkan kuasa-kuasa jahat pun tidak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan dari atas itu. Jadi kalau kita melihat langit yang begitu cerah, maka tidak ada satu kekuatan pun yang bisa kemudian menggagalkan sukacita yang dihadirkan oleh Tuhan. Nah, maka itu ya dalam ayat-ayat selanjutnya ya,
ayat 8, 9, dan 10 ya. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus. Ya. Jadi sang pemilik hidup ya, itu memperoleh sebuah penghormatan yang tinggi. Ya. Kenapa harus begitu? Ya. Karena kehidupan semua bergantung padanya. Jadi tidak ada yang bisa kemudian menandingi, yang bisa mengeluarkan maklumat lain selain yang dikeluarkan oleh Tuhan Allah. Nah, kemudian pengakuan yang lebih dalam lagi. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Kata kuat dan setia. Ini berkaitan dengan aspek jasmani dan rohani. Kekuatan itu aspek jasmani, powernya ada, wewenangnya absolut, tidak ada yang bisa menandingi. Dan secara spiritual, kesetiaan tidak pernah luntur. Jadi ayat yang ke-9 ini bicara tentang kehidupan jasmani dan rohani manusia yang kemudian ya mau direfleksikan oleh sang penulis Mazmur. Nah, bahkan terhadap laut yang seringkali dianggap congkak karena bergelombang dan memberikan ketakutan, Tuhan berkuasa untuk meredakannya. Nah, ini ayat yang bagus kalau disampaikan di antara saudara-saudara kita yang beberapa hari lalu dapat peringatan BMKG gempa 10 kilo di dalam perairan, mana itu, Maluku ya. Nah, Flores dan seterusnya itu ya. Memang harus mengungsi ke tempat yang tinggi, tetapi harus juga punya pengakuan bahwa tsunami sekalipun ada di bawah kendali kuasa Tuhan. Nah, jadi saya baca lagi, tsunami dideteksi cuman 7 cm. Puji Tuhan, saya kira 7 meter gitu. Nah, 7 cm. Lalu beberapa jam kemudian peringatan tsunami dicabut karena kondisi sudah mulai kondusif. Nah, puji Tuhan kan. Dan sampai sudah pandemi belum reda, datang tsunami lagi. Bersenang-senang, seolah-olah kawan lama tak berjumpa antara pandemi dan tsunami. Nah, jangan dulu berjumpa, kan begitu. Mereka berdua itu. Nah, jadi kuasa Tuhan menengahi itu, ya. Jadi kalau baca cerita bukan cerita, baca berita ya, itu. Kalau nonton film terus ya nggak tahu, waduh mau ada gempa kayak enggak, yang penting love story never ending, ya. Cintaku dan cintamu, kuts putahe. Ya, kalau nonton film terus, nggak tahu di sono orang gempa setengah mati, ya, tidak, love story terus. Nah, jadi baca Alkitab dan nonton berita, gitu ya, nonton film ya boleh-boleh lah sekali-sekali ya. Gitu. Nah, bacaan ini sangat mengena ketika jemaat-jemaat GPIB menutup rangkaian peribadahannya di tahun 2021. Yang penuh dengan berbagai macam gejolak, pergumulan tiada hentinya, tantangan, rintangan, datang silih berganti. Ya. Kewaspadaan diganggu dengan kecemasan. Ya. Nah, semuanya itu menjadi sebuah ujian bagi seluruh majelis jemaat yang mengelola gereja Tuhan di seluruh wilayah-wilayah GPIB yang ada di Indonesia ini. Setiap hari kita berdoa sambil terus menatap langit. Kenapa menatap langit? Ya supaya doanya didengar oleh penguasa langit. Kalau berdoa jangan menatap lantai, kan gitu. Karena nggak ada penguasa lantai, ada penguasa langit.
Nah, dengan berbagai macam upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh majelis jemaat, pengurus-pengurus gereja lainnya, maka seluruh jemaat GPIB se-Indonesia menaikkan rasa syukur bahwa kita masih bisa tiba di penghujung tahun 2021 tanpa mengurangi rasa hormat dan turut berbelasungkawa terhadap seluruh jajaran majelis jemaat dan warga jemaat, pengurus-pengurus Pelkat yang harus meninggal di rentang waktu 2021 ini. Kita memberikan rasa duka cita yang mendalam, tetapi kita tetap mengingat bahwa ada kuasa Tuhan yang melindungi jauh lebih besar di antara kehidupan yang kita jalani ini. Sehingga hari ini tanggal 15 Desember ya, kita memutuskan ya untuk melakukan ibadah penutupan tahun pelayanan. Nah, hari ini saya mau kasih sebuah himbauan ya kepada seluruh jajaran yang ada di GPIB Cornelius Lido, bahwa mari kita mengingat bahwa tahun pelayanan dibuka dalam ibadah gabungan dan tahun pelayanan ditutup dalam ibadah gabungan juga. Jadi masing-masing jangan buat keputusan sendiri untuk memulai dan mengakhiri ibadahnya, ya. Jadi ini himbauan ya, supaya kita bisa mengerti bahwa di GPIB ini ada rule of the ministry, ya, aturan-aturan dalam penata layanan, ya. Bukan kita yang kemudian memutuskan, udah nggak usah ibadah lagi, tahun depan aja. Nah, jangan begitu toh, kan begitu ya. Mbok ya bisa gimana gitu ya. Saya juga nggak marah-marah ini, saya hanya mengingatkan baik-baik bahwa apa yang kita buka bersama akan juga kita tutup bersama, ya, jangan tutup sendiri-sendiri ya. Nanti ada yang nggak ketutup, masuk angin. Sambil menutup ibadah di tahun 2021, maka bukan berarti semua aktivitas berhenti, ya. Ada aktivitas lainnya yang harus kita persiapkan, ya. Dan percayalah langit akan menghadirkan sukacita ketika kita akan meninggalkan masa Adventus menuju masa Natal. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, berkat doa-doa di masa Adventus, ya, pastikan Bapak Ibu berdoa ya. Nggak ada ekspresinya ditanya kan. Coba ngangguk ke atau senyum ya. Bapak Ibu yang di rumah, yang di sini mah senyum-senyum ya, atas doa dari Bapak Ibu yang di rumah ya. Dan mungkin juga atas puasa yang dilakukan di masa Adventus ini, maka Tuhan memberikan sebuah sukacita kepada kita sekalian. Nah, apa sukacitanya itu? Nah, tadi saya sudah sampaikan di grup, ya. Mohon hadir dalam ibadah pada saat ini, kan begitu. Ada hal-hal yang mau disampaikan. Nah, jadi nanti saja disampaikannya. Saya lagi khotbah soalnya. Ya, itu kan pengumuman belakangan. Jangan pengumumannya di dalam khotbah, salah itu, ya. Ya, tetapi saya mau sampaikan ya, berkat dari upaya umat secara berjemaah ya, dari mulai minggu sesudah Pentakosta sampai minggu Adventus, maka tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Ya. Jadi ajakan untuk membaca Alkitab, ajakan untuk berdoa, ajakan untuk berpuasa, ya, tidak akan pernah sia-sia. Nanti Bapak Ibu akan mendengarnya. Dan pasti semua akan bilang, puji Tuhan, gitu. Ya. Saya ini kayak tukang ini aja, menebak-nebak, gitu. Ya.
Nah, oleh karena itu, ya, maka kita mengakhiri tahun pelayanan ini sambil mengakhiri masa-masa Adventus, ya. Dan diharapkan semua warga GPIB sudah mengalami pertobatan selama 4 minggu masa Adventus. Mudah-mudahan, kan gitu. Sudah menjadi manusia-manusia baru sambil menyongsong masa Natal, ya. Sudah bikin kue-kue yang baru di rumah, kan? Sudah beli baju baru, ya. Pasang pohon Natal baru, nah, kan gitu. Lampu-lampunya bercahaya menunjukkan gemerlapnya sukacita dalam hati. Mudah-mudahan begitu, kan. Nah, kenapa semuanya itu bisa terjadi? Karena Tuhan yang menghadirkan sukacita di dalam diri umatnya. Bayangkan kalau roh Tuhan tidak menghadirkan sukacita itu, kita semua ini mingkem aja, Bapak Ibu. Sedih melulu setiap hari, ya. Tetapi karena ada kuasa Roh Kudus, maka kita bisa bergembira. Begitu. Jadi kegembiraan manusia ini tidak berasal dari dalam dirinya sendiri, ya. Kegembiraan manusia itu akibat dari sesuatu di luar dirinya. Nah, oleh karena itu, setiap saat ekspresi manusia ini bisa berubah-berubah. Perilaku manusia juga bisa berubah-berubah. Tergantung siapa yang memberikan pengaruh yang kuat terhadap dirinya. Orang bisa tersenyum hari ini, tapi besok dia bisa marah-marah. Besoknya lagi dia bisa mencaci maki. Karena tergantung pengaruhnya. Begitu. Dia tersenyum karena habis baca Alkitab, kan? Nah, dia marah-marah karena apa misalnya? Ada banyak hal yang membuat orang marah. Saya nggak usah jelaskan di sini. Dan ada juga yang bisa membuat orang mencaci maki. Tentu didasari oleh sebuah kebencian di dalam hati. Nah, kalau sukacita dihadirkan oleh kuasa Roh Tuhan, maka sukacita itu akan menggantikan segala sesuatu yang ada di dalam diri manusia termasuk duka cita dan juga kemarahan dan juga kedengkian. Sehingga kita menjadi manusia-manusia yang diciptakan baru secara rohani. Nah, hari ini kita tidak punya bekal apa-apa untuk menatap hari esok. Kita hanya punya bekal pengalaman di hari-hari yang lalu. Tetapi kita mengakhiri tahun pelayanan di tahun 2021 ini dengan sebuah keyakinan bahwa kita pasti akan juga membukanya kembali di Januari 2022. Walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi ya, pada bulan Januari itu. Ya. Kecuali kita bisa melihat, oh di minggu kedua itu hari ini, karena ada di kalender. Kan gitu. Tetapi apa yang akan terjadi, ya, tidak ada yang tahu. Nah, oleh karena itu selalu diajarkan terus-menerus memiliki pengharapan di dalam hidup masing-masing, pribadi lepas pribadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan itu kuat, maka jemaatnya jangan lembek. Ya, karena Tuhan itu kuat dan menguatkan. Kita sepanjang tahun ini sudah dikuatkan, gitu. Sehingga jangan jadi jemaat yang cengeng. Gitu. Harus bertambah kuat dan terus kuat. Karena kita ikut Tuhan yang kuat. Lalu yang kedua, karena Tuhan itu setia, maka jemaatnya juga jangan melenceng ke kiri dan ke kanan. Saya membayangkan betapa sulitnya memimpin persekutuan ini
jika masing-masing ingin mencari kepentingannya sendiri. Nah, tahun 2021 ini secara khusus adalah sebuah ujian bagi jemaat GPIB Cornelius. Ada kesetiaan tidak di dalam persekutuan ini. Sekalipun kita hanya beribadah lewat Zoom yang seringkali sudah membosankan dan menjemukan, tetapi satu hal yang perlu ada dalam diri kita, bagaimana berjuang bersama mempertahankan eksistensi Cornelius Lido ini. Sekalipun kita tidak beribadah dalam gereja, itu ujian yang paling berat. Kita bisa lihat ke kiri, ke kanan, orang sudah menikmati bergereja dengan begitu sukacita. Lalu dalam diri kita bertanya, kapan kita ke gereja? Untung saja nggak ada yang tanya ke rumah saya langsung, Pak Pendeta kapan ke gereja? Kalau Bapak Ibu tanya begitu ke saya mau tanya ke siapa? Kan sama-sama nggak bisa memberikan jawaban. Tetapi hal yang paling penting adalah kita ada sebagai Cornelius Lido. Karena kalau masing-masing mencar sendiri-sendiri, Cornelius Lido ini tinggal kenangan Bapak Ibu sekalian. Merosotnya jumlah jemaat akan memberikan dampak yang luar biasa. Saya kasih tahu aja dampak buruknya. Kemandirian dari Cornelius Lido ini akan dievaluasi kalau masing-masing sudah jenuh. Bosan saya ibadah di Zoom ini, saya mau ke gereja lain aja. Turun merosot. Lalu orang akan bilang, kalau gitu Cornelius Lido ditempel saja ke jemaat yang lain. Karena persyaratan untuk kemandirian tidak terpenuhi. Itu dalam bayangan saya pergumulan yang paling berat sebagai ketua majelis jemaat. Tetapi hari ini hal itu tidak terjadi. Saya bersyukur bahwa Bapak Ibu sekalian masih bisa bertahan untuk bersama-sama menyebut diri kita ini GPIB Cornelius Lido. Sekalipun sudah lama kita tidak lihat gereja kita. Sudah lama kita tidak duduk di bangku-bangkunya. Sudah lama kita tidak saling menyapa dalam sebuah persekutuan. Tetapi karena Tuhan kuat dan setia, maka kita juga belajar untuk kuat menanggung semua pergumulan dan setia kepada Tuhan melalui kesetiaan terhadap GPIB Cornelius Lido Cigombong. Itu ujiannya yang paling utama. Dan hari ini ujian itu berhenti. Karena kita mendapatkan sebuah nilai, ibaratnya nilai PAK gitulah. Nah, itu yang kemudian perlu disampaikan, bahwa apa yang dikatakan di dalam Alkitab, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan bersama dengan Kristus tidak akan pernah sia-sia. Kesetiaan kita bersama sebagai bagian dari Cornelius Lido ini juga tidak akan pernah sia-sia. Dan semoga itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melangkah di tahun 2022 sebagai jemaat Cornelius Lido yang sudah teruji dengan berbagai macam kesulitan, teruji dengan berbagai macam kejoliman, teruji dengan berbagai macam, apalagi susah digambarkan lah, gitu. Pergumulan-pergumulan yang tidak umum terjadi kalau kita menengok kiri kanan kita. Nah, tetapi seperti perkataan dalam Alkitab Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Oleh karena itu, malam hari ini menjadi sebuah hal yang penting, bukan hanya kita mengakhiri ibadah tahun 2021, tetapi kita akan melangkah
memasuki era yang baru ya, sebagai jemaat Cornelius Lido ya, yang sudah bergumul dan berjuang bersama di dalam iman, di dalam Kristus. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan bagi kita selain doa-doa dari Bapak Ibu sekalian sebagai warga jemaat, pengurus Pelkat, dan juga majelis jemaat. Ketika semua orang-orang kudus ini bersama-sama punya satu visi dan misi dan berdoa dengan arah yang sama, maka seperti persembahan Habel, dia naik lurus ke atas dan Tuhan mendengarnya dan memberikan jawabannya untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mengakhiri Minggu Advent yang ketiga dan akan melangkah ke Minggu Advent keempat per 19 Desember. Nah, ini sebuah tantangan terakhir ya. Mari miliki keyakinan yang lebih kuat lagi bahwa Kristus beserta dengan kita dalam satu persekutuan jemaat Cornelius. Saya berbicara ini secara khusus ya, karena memang inilah pergumulan kita yang terberat ya. Sekian lama kita berjuang untuk ya, membangun persekutuan yang lebih baik lagi. Nah, dengan demikian apa yang disampaikan oleh penulis Mazmur 89 ini bisa kita hayati ya, sebagai sebuah kabar baik yang berasal dari langit. Kabar baik dari Tuhan Allah, kabar baik dari Tuhan Yesus yang dinyatakan di tengah-tengah kita. Maka bersiaplah untuk mendengarkan kabar baik itu. Dan kita akan melangkah bersama dengan kebaikan Tuhan di hari-hari yang akan datang. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Firman Allah, jayalah bait 1 dan yang kedua. Mari kita naikkan doa syafaat kita yang diakhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari-hari yang sudah kami jalani sampai dengan malam hari ini di akhir pelayanan ibadah tahun 2021 bagi kami sebagai gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Perjalanan 1 tahun yang telah kami lalui dalam suka maupun duka. Hari ini kami boleh refleksikan bersama dengan syair-syair Mazmur yang dilukiskan untuk menggambarkan sukacita yang Tuhan hadirkan dari sorga. Kekuatan dan kesetiaan Tuhan yang digambarkan dalam Mazmur ini sungguh menggugah hati dan pikiran kami. Dan kami boleh berjalan untuk bertemu dengan pengalaman yang konkret. Sebuah pengalaman spiritual
di tengah-tengah perjalanan ziarah jemaat Tuhan di Cornelius Lido ini. Ya Allah Bapa di sorga, tiada kata yang dapat kami ucapkan selain rasa syukur dan terima kasih untuk kekuatan dan kesetiaan Tuhan yang menyertai kami semua. Bahkan ketika kami mengalami kelemahan iman, kegoncangan di dalam pikiran dan hati kami, Tuhan tetap meneduhkan gemuruh-gemuruh kehidupan yang ada dalam pribadi-pribadi kami. Tuhan juga telah menjaga kami sebagai satu persekutuan, sehingga kami tidak tercerai-berai dan tetap bertahan sampai dengan hari ini sebagai jemaat GPIB Cornelius Lido di Cigombong ini. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, karena kekuatan Tuhan mengikat kami. Sekalipun ada banyak godaan, tantangan, bahkan pencobaan yang selalu datang menghampiri diri kami. Kami kuat karena kami memiliki Allah yang perkasa. Kami boleh mempertahankan diri kami dan identitas kami, karena kami tahu kami memiliki Tuhan yang mengajarkan kesetiaan dalam kehidupan ini. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah kami memotivasi diri kami dan mendorong diri kami di masa Adventus ini untuk menjadi manusia-manusia yang baru, yang semakin dewasa di dalam iman, karena kami telah melangkah melewati semua masa-masa yang sulit. Ya Allah Bapa di sorga, pelihara kehidupan kami di tengah-tengah masa pandemi yang masih berlangsung. Kami juga berdoa secara khusus bagi rencana-rencana vaksinasi bagi anak-anak yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Biarlah juga kami sebagai warga jemaat membawa anak-anak kami untuk menerima vaksin tersebut. Sebagai bagian dari iman kami, sekaligus juga sebagai kewajiban kami sebagai warga negara Republik Indonesia ini. Kuasai diri kami dengan Roh Kudus, sehingga kami memiliki keyakinan bahwa bersama dengan iman kami dapat melampaui semuanya ini. Ya Allah Bapa di sorga, ketika kami juga merencanakan berbagai macam kegiatan-kegiatan pelayanan, peribadahan, menyongsong Natal dan Tahun Baru, betapa bergumulnya kami dengan situasi dan kondisi, dengan berbagai macam level pengetatan-pengetatan yang ada di tengah-tengah pemerintah Republik ini. Namun kami tetap membawa diri kami, menyesuaikan diri kami dengan apa yang menjadi keputusan dan kebijakan pemerintahan Indonesia. Karena kami tetap meyakini, sebagaimana yang Paulus yakini, bahwa pemerintah adalah perpanjangan tangan kuasa Tuhan di dunia ini. Sehingga biarlah kami boleh terus-menerus menyesuaikan diri kami, karena kami mendengar suara Roh Tuhan menuntun kami untuk bersikap bijak dan penuh dengan hikmat dalam merespon segala kondisi yang ada di tengah-tengah kehidupan kami bermasyarakat. Hari ini kami bersama-sama menaikkan rasa syukur kami untuk cinta kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan. Bukan hanya dalam tahun 2021 ini, tapi dalam tahun-tahun yang sudah berlalu, kami merasakan bagaimana cinta kasih Tuhan. Namun di malam hari ini, secara khusus kami boleh menaikkan rasa syukur kami karena penyertaan Tuhan yang tiada berubah. Ya Allah Bapa di sorga, berilah kami kekuatan dan kesehatan, agar kami boleh mengakhiri minggu-minggu Adventus dan menyongsong
perayaan Natal hingga Tahun yang Baru. Kami hanya berserah untuk memohon kekuatan daripada Tuhan, karena kami penuh dengan kelemahan. Oleh karena itu berkenanlah atas jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, untuk menyongsong apa yang menjadi panggilan iman kami. Sertai kami bersama dengan seluruh warga jemaat, majelis jemaat, pengurus dan pelayan Pelkat, untuk tetap membangun persekutuan di tempat di mana Tuhan mengutus kami untuk hidup di tengah dunia ini. Kami akan melanjutkan kegiatan-kegiatan kami di sisa bulan Desember ini dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan pasti menyertai kami, memberikan kekuatan dan juga keyakinan bahwa apa yang kami pikirkan tentang hari-hari di dalam perayaan Natal, maka semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga untuk semua yang boleh kami jalani sebagai bagian dari pengalaman iman kami. Kami berserah sepenuhnya, sungguh-sungguh berserah kepada kuasa Tuhan sebagai satu-satunya penolong hidup kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang telah mengajarkan kami semua berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan baginya. Ingatlah pesan Alkitab dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21 yang menyatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkarnya, serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti 86, bait pertama dan kedua sampai, dan sesudahnya kita akan menyanyikan bait yang ketiga. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha
Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, harta dan benda dicukupkan bagiku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur. Mari berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa sumber berkat, ke hadapan-Mu kami persembahkan segala syukur dan puji. Kami mohon Engkau berkenan atas ungkapan syukur ini, kiranya menjadi alat untuk menyatakan kebesaran-Mu. Jadikanlah persekutuan kami tempat di mana damai sejahtera-Mu mengalir dengan melimpah dan perlengkapi kami sebagai alat di tangan-Mu, menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam pengasihan Putra-Mu Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Ya, warta jemaat yang perlu disampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan yang akan dilakukan dalam sepekan ini, yaitu yang pertama ada kelas katekesasi online yang akan dilakukan pada hari esok bagi kelas katekesasi reguler lewat Zoom dengan pengajar penatua Denok Sulistiyowati. Jangan salah sebut nama nih. Kemudian hari Jumat sermon presbiter. Namun saya perlu sampaikan hari Jumat kami mengundang semua ketua-ketua Pelkat atau perwakilan dari Pelkat untuk ikut bersama dalam sermon hari Jumat, karena sermon itu akan membicarakan ibadah 24, 25, dan 26 Desember. Ya, jadi masing-masing Pelkat apa yang mau ditampilkan itu diomongin di sermon. Jangan ngomong di warung kopi. Ya. Jadi lapor dulu. Nah, baru kita atur ya, jangan mendadak-mendadak. Nah, jadi karena panjang yang mau dibicarakan, ya kira-kira sermon jam 6 sore sampai jam 12 malam lah, gitu ya. Jadi bawa bekal masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga, ibadah hari Minggu akan dilaksanakan pertukaran pelayan firman di Mupol Jabar 2. Jadi ibadah tetap dengan Zoom. Saya melayani ke Zebaot Bogor dan dari Shalom melayani ke Cornelius. Kemudian yang keberapa? Keempat. Ya. Jadi disampaikan kepada warga jemaat sekalian bahwa Majelis Jemaat telah menulis surat kepada pimpinan SPN
untuk beribadah kembali di gereja di masa Natal dan Tahun Baru. Dan surat itu sudah diterima dan di ACC oleh pimpinan. Oleh karena itu, 24, 25, 26, 31, dan 1 Januari kita akan beribadah di gedung gereja. Nah, yang kelima, ya, siapa yang ngomong tuh? Ya, dihimbau kepada seluruh warga jemaat, ini yang penting ya, karena ada satu syarat yang disampaikan, bahwa semua warga GPIB harus menginstal aplikasi Peduli Lindungi di dalam handphone masing-masing. Ya, jadi diberitahukan yang punya handphone pintar itu kan ada aplikasi Peduli Lindungi. Nah, download dan install di situ. Karena itu akan memberikan screening bagi diri kita masing-masing dan wilayah-wilayah sekitar. Ya. Nah, yang berikutnya, kartu atau sertifikat vaksin masing-masing dicari lagi, jangan sampai hilang. Karena itu menjadi bukti bahwa jemaat GPIB Cornelius Lido siap dengan apapun persyaratan yang dimintakan. Karena kita bukan jemaat yang cengeng. Jadi mau level berapa kita ladenin. Yang penting kita masuk kembali beribadah di gedung gereja yang Bapak Ibu cintai. Saya juga ya. Kan saya ketua majelis jemaatnya. Nah, ya, jadi pengumumannya untuk pengurus Pelkat, tampilan yang akan ditampilkan, tampilan yang ditampilkan itu bukan rekaman video, tetapi live di gedung gereja. Betul ya? Hah? Itu sementara seperti itu, ya. Kalau ada hal-hal khusus, nah disampaikan dalam pertemuan di hari Jumat, kan begitu, ya. Jadi yang mau nyanyi, bapak-bapak mau ngisi lagu Natal, ya nyanyi di gereja malam Natal, kan begitu. Kemudian ada waktu kita bersama-sama, ya nanti diajak berpartisipasi, apakah di hari Minggu atau di hari kapan, ya, untuk kembali menata lagi hal-hal yang perlu dirapikan dalam gedung gereja, khususnya masalah sound system dan kebersihan-kebersihan lainnya. Nah, itu menjadi tanggung jawab, ya. Mungkin hari Minggu akan diumumkan, diajak warga jemaat partisipasi, ya mari sama-sama dengan majelis jemaat untuk menata lagi apa yang perlu dirapikan. Jadi hari Minggu masih tetap ibadah Jum, ya. Tapi setelah itu kita tata ulang kembali dan kita menyiapkan ibadah malam Natal, Natal sampai Tahun Baru di dalam gedung gereja dengan kapasitas 50% dari jumlah. Jadi kalau jemaatnya, gedung gereja itu 150 katanya, ya kira-kira 75 orang lah bisa masuk ke situ. Ya, dan nanti seperti biasa kan daftar kan, gitu ya. Jadi paling tidak itu menjawab pertanyaan-pertanyaan warga jemaat yang gelisah, ya, dan galau. Apakah kita bisa Natalan di gereja Pak Pendeta? Kan gitu. Ya bisa, gitu kan. Bukan saya yang jawab, itu dari langit yang jawabnya tadi. Kan gitu. Nah, jadi
begitu yang perlu disampaikan kepada kita sekalian. Nah, oleh karena itu, mari kita siaga satu. Siaga satu tuh ya. Untuk menyiapkan ibadah malam Natal, dan Natal kedua sampai dengan tahun baru. Bagi Bapak Ibu yang akan memohon sakramen baptisan kudus 26 Desember ya, buat anak atau cucu, silakan menghubungi majelis jemaat terdekat untuk mempersiapkan diri pembaptisan 26 Desember. Begitu yang perlu disampaikan, semoga menjadi sukacita di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan ibadah kita sebagai amanat pengutusan. Ya. Mari Bapak Ibu berdiri. Yesus Kristus telah memberikan hidupnya untuk keselamatan manusia dan segenap ciptaan. Pergilah dan jadikanlah diri saudara teladan untuk berbuat baik. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pohon anggur yang benar, supaya kau hidup tandakku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkah, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah hanya di dalam sendiri, limpahlah hidup bagiku. Olehmu aku lebat, yang tak berbuah di kerat. Arahkan hati dan keinginanmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Sekaligus juga kita sudah mengakhiri seluruh rangkaian ibadah tahun 2021, kecuali ibadah hari Minggu yang masih tetap berlangsung. Dan sampai bertemu dalam ibadah di gedung gereja. Terima kasih. Selamat malam, buat semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Pak Pendeta. Selamat malam.